pada video tutor kali ini saya akan membahas tentang buat pengumpulan besok ya, itu tentang bab 3 dan bab 4. Itu hasil penyelidikan tanah sama analisis daya dukung fondasi. Ini yang dikumpulin masih progres. Jadi teman-teman diharapkan bukan minggu besok, hari tanggal 22 Februari besok, bab 3-nya dan laporannya itu udah kelar. Kalau misalnya udah bab 4-nya udah tipis-tipis selesai, dikumpulin juga nggak apa-apa. Yang dimana kalau bab 4 itu tentang daya dukung pondasi. Nih, daya dukung pondasi yang dimana itu tentang analisis beban bekerja pada pondasi dan daya dukung aksial dan daya dukung akibat beban eksentris. Nah, itu rumusnya bisa teman-teman lihat pada modul yang udah diberiin sama Bu Gita, terutama di modul 2. Nah, ini disesuaikan lagi sama soal yang dikasih sama teman-teman. Teman-teman tuh kan kelas RE itu, nah yang dikasih itu metode daya dukung pondasi dangkal itu menggunakan Meyerhof dan Vesic, dan bentuk pondasi dangkalnya itu persegi. Jadi panjang dan lebar dari pondasinya itu sama. Berarti teman-teman boleh pakai 1x1, 1,5x1,5, atau 2x2, karena tidak ada batasan dalam pemilihan ini dimensi pondasi dangkalnya. Dan ini untuk pembebanan pondasi yang akan dipakai. Yang pertama itu ada statik pondasi dangkal. Nah, ini kan yang membedakannya sama teman-teman lain itu ada di ini nih. Ini disesuaikan sama nomor kelompok. Oke, jadi sebelum kita ke daya dukung, kita ke bab 3 terlebih dahulu. Itu tentang korelasi. Nah, apa itu korelasi? Korelasi itu adalah pendekatan. Kan data yang kita dapatkan kan cuman ini ya, kemarin ya, di bab 2, cuman data SPT stratif. Dari data stratif ini kita mau ngeluarin hasil seperti sudut gesernya, nilai kohesinya, terus tegangan overburden, dan nilai elastisitasnya. Makanya dibutuhkan korelasi tanah. Nah, ini SPT korelasi. SPT korelasi itu apa-apa aja sih yang bakal dikorelasikan nantinya. Itu tuh ada nilai N60, nilai atau NSPT 60, nilai SPT terkoreksi 60%, terus nilai gamma dry, gamma sat, itu tuh berat volume, terus ada nilai tegangan overburden, ada nilai tegangan efektif, terus ada nilai CU, dan nilai sudut gesek. Nah, untuk nilai CU ini cuma ada di tanah kohesif ya teman-teman ya, di lempung, lanau. Sedangkan di pasir itu tidak ada, bukannya tidak ada, tetapi nilai angkanya itu sangat kecil, 0,000 sekian. Jadi kita anggap aja nilainya tidak ada. Begitu juga dengan sebaliknya, nilai sudut geser. Sudut geser itu cuma ada di pasir gitu. Jadi nilai sudut geser itu ada di pasir. Untuk rumus-rumusnya, ini teman-teman cari, baik itu ada di modul maupun di buku-buku yang sudah saya kasih gitu. Terus ini angka Poisson. Angka Poisson ini juga ada di modul, di buku yang gua kasih juga ada. Dan nilai EU, nilai elastisitasnya. Ini ya teman-teman cari lah ya. Nah, udah ada semua kok. Di modul udah ada, di bukunya juga ada. Jadi teman-teman bikinnya seperti ini. Ini buat BH1, buat BH2, BH3 kalau ada. Oke teman-teman, ini BH7 sama BH8. Dan untuk CPT, nih, CPT juga ada korelasinya. Jadi teman-teman harus membuat korelasinya juga. Apa aja, ya itu sama aja sama yang SPT. Yang penting itu ada sudut geseknya.
angka Poisson, tegangan overburden, nilai CU, dan nilai elastisitas. Ya, jadi ini elemen-elemen yang penting buat korelasi tanah. Ya, nah, TKC ini kan udah didapatkan dari grafik ya kemarin ya. Kalau teman-teman udah ngolah, berarti nilai KC-nya udah ada. Jadi aman lah buat melakukan korelasi. Terus kan di soal juga dikasih nilai laboratorium, ya nilai lab. Itu tuh juga teman-teman masukin ke dalam Excel-nya nantinya. Nih, nilai laboratoriumnya juga dimasukin. Masukin aja bor yang sesuai sama punya teman-teman. Punya teman-teman kan bertujuh sama 8. Jadi dimasukin ya ke dalam Excel-nya. Oh, itu yang SPT, yang CPT ada nggak ya? CPT nggak ada deh. Yang ada cuman SPT. Nah, berarti ini nilai bor yang teman-teman masukin ke dalam Excel. Ada berapa nih? Nah, segini. Masukin juga ke dalam Excel korelasinya. Ya, di mana itu dibutuhin di SPT. Karena yang di soal SPT ya. Semisal nih, kan ada beberapa, misal kedalaman 1 sampai 2 nih. Berat volume keringnya itu 8,8. Jadi ntar teman-teman bikinnya di sini berat volumenya 8,8 yang dry. Ini 8,8. Tetapi semisal kalau tidak ada nilai gamma gamma dry atau nilai CU atau nilai sudut geser lainnya di dalam laboratorium, jadi teman-teman harus melakukan korelasi. Ya, data lab ini yang nomor satu dulu. Jadi teman-teman harus mengecek data lab terlebih dahulu. Apabila di data lab tidak ada, ya, barulah teman-teman masukkan rumus-rumus korelasi ke dalam tabel-tabel berikut. Ya, semisal udah korelasi, apalagi nih yang diminta sama soalnya. Nah, itu stratigrafi tanah. Kemarin kan udah plot lokasi muka air tanah dan pemilihan parameter desain. Pemilihan parameter desain itu yang nih korelasi. Nama plot lokasi muka air tanah. Nah, ini ya. Sama berikutnya plotting seluruh data penyelidikan tanah. Nah, kan ada disuruh buat plottingan-plottingan ya. Nah, itu maksud dari plottingan itu tuh bentukannya seperti ini, teman-teman. Nah, nih, RD dia ada tuh plottingannya, sedangkan RE nggak ada. Jadi, teman-teman bikin plottingannya nilai nilai friction angle-nya di berapa aja, di titik-titik, nilai relative density, shear strength, modulus E atau nilai CU, ya. Nah, di sini ada CU, ada EU, ada nilai tegangan apa? Sudut geseknya. Oh ya, ditambah di sini ada nilai relative density. Ini teman-teman juga tambahin ya nanti ya. Di tabel terbaru ini nilai relative density, nilai DR gitu. Gimana rumusnya ntar teman-teman cari aja di buku korelasi. Oh ya, mungkin setelah selesai bab 3 dan pelaporannya, mungkin teman-teman kalau ada yang bisa tanpa tutor lanjut ke bab 4, itu tentang daya dukung, itu boleh silahkan dilanjutkan. Karena video tutor untuk bab 4 belum gua bikin. Ini tinggal diikutin aja modul 2-nya. Kalau bisa ya, kalau bisa. Ini kalau enggak ya di bab 3. Bab 3 aja kelarin buat minggu ini. Oke. Mungkin apabila kalau ada pertanyaan silahkan aja ditanyain di grup atau di PC juga nggak apa-apa. Mungkin sekian dan terima kasih banyak.